Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Mas Hadi dipimpin, Mas. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa untuk pekerjaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Hadi sudah memimpin teman-temannya berdoa. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik Pak. Baik, Pak. Baik. Sudah sarapan apa belum? Sudah. Nah, kalau sudah, berarti sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini ya? Iya, Pak. Ya. Pak. Yang selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu yang berjudul Garuda Pancasila. Ayo silahkan Mas Hadi dipimpin lagi teman-temannya untuk bernyanyi. Baik teman-teman, pada Isman juga kita akan bernyanyi. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, masih sedia berkorban untukmu. Pancasila besar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi ayo maju, ayo maju, maju. Ya, semangat ya anak-anak untuk mengikuti pembelajaran. Siapa? Ya, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan absen dulu. Yang pertama ada Mbak Nuria Solehah. Hadir, Pak. Yang kedua ada Mas Hadi. Ya, yang selanjutnya ada Mbak Dewi. Hadir, Pak. Selanjutnya ada Mas Victor. Ya, yang selanjutnya ada Mbak Nadia. Hadir, Pak. Iya, yang selanjutnya ada Mbak Yurista. Iya, mungkin kendala sinyal Mbak Yurista. Apakah yang selanjutnya ada Mbak Erwinda? Hadir, Pak. Yang selanjutnya ada Mbak Yayu. Hadir, Pak. Yang selanjutnya ada Mbak Dama. Hadir, Pak. Ya, yang terakhir ada Mas Fajar. Ada nggak? Ada, Pak. Hadir. Ya, apakah ada yang belum Bapak absen? Tidak ada, Pak. Ya, sudah semua? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah semua, baik, sebelum kita akan masuk pembelajaran pada tema 6, subtema 1 tentang cita-citaku. Apakah sudah siap anak-anak? Sudah, Pak. Siap. Ya. Yang selanjutnya ini ada tujuan pembelajarannya dulu. Yang pertama itu ada peserta didik mampu menguraikan isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tertulis dengan tujuan untuk kesenangan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu mendiskusikan isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menciptakan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri dengan tepat. Yang selanjutnya,
Peserta didik mampu mendemonstrasikan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan dari diri dengan tepat. Yang selanjutnya yaitu peserta didik mampu membedakan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan upaya pelestarian dengan tepat. Yang selanjutnya, peserta didik mampu mengidentifikasi siklus hidup makhluk hidup serta mengkaitkan dengan upaya pelestarian dengan tepat. Pelestarian. Peserta didik mampu merancang skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar dan slogan upaya pelestarian dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menentukan siklus makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar dan slogan upaya pelestarian dengan tepat. Nah, sekarang kita masuk ke aku dan cita-citaku. Kalian mempunyai cita-cita ya, anak-anak? Iya, Pak. Ya, di sini ada beberapa gambar pekerjaan. Nah, kalian bisa menjadi ini, kalau ini kursor Bapak kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, ini pekerjaannya apa, ayo? Dokter, Pak. Dokter, Pintar Pak. sekali. Ya, bagus, semuanya pintar. Yang sebelahnya? Guru, Pak. Guru, Pak. Ya, yang sebelahnya lagi ini? Security, Pak. Ya, yang ini? Pemadam kebakaran, Pak. Nah, berarti kalian tahu ya, kalian juga mempunyai cita-cita mestinya. Ya, Pak. Nanti Bapak akan menanyakan cita-cita kalian. Sekarang kita masuk ke selanjutnya. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan teks bacaan, ada puisi dan teks bacaan. Siapa yang mau membacakan puisi? Ayo, siapa? Saya, Pak. Ya, siap. Ayo dibaca puisinya tentang cita-citaku. Tulisannya nggak kelihatan, Pak. Kurang besar ya? Kurang, Pak. Ya, sebentar. Sudah kelihatan belum? Nah, udah, Pak. Udah. Ya, yuk. Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang kehidupan. Guru tanpa pamrih berbagi. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-cita. Ya, Pak. Ya, terima kasih ya. Yuk, yang teks bacaannya, siapa yang mau akan membacakan? Saya, Pak. Ya, yuk dibaca yuk. Udin dan Benny ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia akan menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Ya, terima kasih ya. Kalian tahu nggak bedanya puisi dengan teks bacaan? Nggak tahu, Pak. Belum Nggak tahu tahu, ya? Pak. Ya, kita akan membahasnya sekarang. Nah, kalau puisi itu terdiri atas bagian yang merupakan kumpulan kata yang disebut baris. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian disebut bait puisi. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang barisnya dan bait itu yang ini. Jadi perbedaannya itu, perbedaan puisi dan teks itu ada di sini. Ini kalau puisi terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris. Baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian. Setiap baris terakhir berbunyi kata vokal, terkadang beberapa huruf konsonan. Setiap baris terakhir berbunyi vokal
kata teratur, dan kalau teks bacaan berdasarkan kisah nyata, merupakan bacaan non-fiksi, dituliskan dalam bentuk paragraf. Tiap paragraf berisi penggambaran. Ya, yang selanjutnya ini ada teks percakapan nih anak-anak. Ayo, siapa yang mau saling bercakapan biar lebih semangat lagi? Saya, Pak. Ya, ayo. Saya, Pak. Berarti Mbak Ayu sama Mbak Dama ya? Iya, Pak. Ya, silahkan ayo dibaca. Ya, Pak. Saya yang Lani ya, Pak. Ya, Mbak Dama yang Lani dan Udin yang Mbak Ayu ya. Iya, Pak. Ya, silahkan. Apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya? Menurutku seharusnya bisa, Lani, asalkan makanannya kurang lebih sama. Kenapa, Lani? Betul juga. Aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Benarkah? Apakah cita-citamu, Lani? Aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Wah, hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Udin, jangan bercanda. Itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Baiklah, Lani. Baik, terima kasih Mbak Ayu sama Mbak Dama. Sama-sama, Pak. Iya. Nah, sekarang kita ke siklus makhluk hidup hewan ya. Apa kalian sudah tahu? Sudah tahu belum? Pak. Belum, Pak. Belum ya? Kalau belum, kita akan membahasnya sekalian. Nah, ini adalah siklus hidup makhluk hidup. Semua makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan tumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahap pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan yang mengalami tahapan pertumbuhan ada perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun ada pula hewan yang tidak mengalami hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Yang selanjutnya, nah ini adalah siklus makhluk hidup yang ada pada kata. Ini dimulai dari telurnya dulu, terus menjadi berudu berkaki 2, berudu berkaki 4, terus menjadi katak muda dan menjadi katak dewasa. Nah, sekarang Bapak akan menayangkan sebuah video yang lebih supaya kalian bisa mendalaminya lagi dari apa yang sudah Bapak sampaikan hari ini. Kalian nanti Bapak akan mengirimkan PPT-nya, jadi kalian bisa mereviewnya kembali dengan melihat video ini ya anak-anak. Iya, Pak. Nah, ya. Ya, itu ada sedikit video nanti Bapak akan kirimkan ke WA group ya anak-anak, supaya kalian bisa mempelajarinya lagi. Kalau kalian lupa akan materi yang telah saya berikan pada hari ini ya anak-anak. Baik, Pak. Ya, yang selanjutnya Bapak mempunyai pertanyaan nih, seperti yang sudah Bapak berikan. Ini ada soal. Coba siapa yang bisa menjawab?
Ini susunan tahap perkembangan hewan yang ada di atas. Ini jadi urutannya seperti yang ada pada kata tadi. Siapa yang akan menjawab? Ayo. Saya Pak. Ya, ayo silahkan. Untuk yang kucing itu yang perkembangan pertama dari nomor 1. Ya, Terus ini nomor ya. Ya. Ya, Nomor terus 2, yang terakhir nomor 3 Pak. oh ya. Terus yang ayam, kalau yang ayam dari mananya dulu? Yang ayam itu dari nomor 1, dimulai dari telur, Ya, terus menetas ke nomor 2. ya. Terus? Setelah menetas terus ke nomor 3. Ya, yang Jadi ini. ayam dewasa. Terus yang keempat jadi ayam dewasa. Untuk Ya. yang ketiga masih remaja. Gitu Ya. Pak. Betul sekali. Yang selanjutnya ada ini. Ini adalah ada beberapa soal juga. Contohnya seperti ini. Ini Bapak akan sampaikan ke WA Group ya, nanti kalian kerjakan lebih detail lagi. Ini cuman contoh yang tadi itu. Nanti Bapak akan kirimkan. Bapak akan kirimkan ini ke WA Group supaya nanti anak-anak bisa kerjakan di buku tugas ya anak-anak. Baik, Pak. Ya. Ya, selanjutnya pada hari ini apa saja yang sudah kalian pelajari? Ayo. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Ayo Mbak Dama. Tadi sudah belajar mengenai cita-citaku, Pak. Ya, yang selanjutnya? Terus belajar mengenai teks puisi. Ya. Terus apa Lalu lagi? daur hidup Ya. hidup hewan, Pak. Ya, siap, benar sekali. Berarti pada pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa untuk meraih sebuah cita-cita, sikap tidak menyerah itu harus ditanamkan ya anak-anak. Setiap individu mempunyai cita-cita masing-masing. Nah, untuk puisi mempunyai ciri-ciri terdiri atas bagian yang merupakan kata-kata dan disebut baris. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian yang disebut puisi. Baik, sudah paham ya anak-anak? Sudah, Pak. Ya. Sekarang Bapak cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Besok kita bertemu lagi pada pembelajaran yang kedua, masih sama tentang cita-citaku. Tetap semangat ya anak-anak. Ya, Pak. Ya, tetap menerapkan protokol kesehatan dan tetap menerapkan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sebelum pembelajaran kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan dipimpin ya. Ya Pak. Baik teman-teman, marilah kita berdoa. Kita masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.